Kenapa harus ada tangki reservoir? Nanti kalau larinya ke sini dia tumpah, maka nanti jadi ketika dibuka kadang nggak penuh. Nah itu nggak usah khawatir. Kalau dia berkurang sampai ke batas min sini, nah misalnya gini. Apakah kita harus curiga? Kok ini kan nggak kurang-kurang Iya, gitu nggak kan? kurang-kurang gitu. Nah kita bisa buka di sini Pak. Sekali lagi jangan panik. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore. Masih dari bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel favorit kita. Siap mengerjakan keluhan-keluhan kendaraan Anda bensin dan diesel. Silakan bergabung di bengkel AHA Motor Yogyakarta, tidak jauh dari Terminal Jombor. Baik Sobat Apedia, kita akan bersama Mas Hardi lagi membagi informasi yang penting buat kita semua. Apalagi ini berhubungan dengan overheat ini ya, dan turun mesin. Biayanya nggak murah Sobat Apedia. Nah, gimana caranya agar kita itu mengetahui sebanyak apa menambah coolant di mobil kita masing-masing? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Tadi habis ngeliat mesin itu Pak? Iya Mas, itu mobil adalah mesin yang dia mengalami percampuran antara oli dan air Pak. Nyebrang. Nah ini kan kalau kita bicara ini nih. Nah ini adalah kamarnya air. Nah ini kan kamarnya air. Nah kemudian air tersebut nyebrang ke sini, masuk ke sini, kemudian meresap di antara celah piston dan juga silindernya, akhirnya masuk ke bawah, terus terjadi campuran antara oli dan juga air Pak Taufik. Jadi kok dirasa airnya nyusut-nyusut terus, tapi ternyata begitu dibuka ya tetap aja metalnya kena, karena kualitas pelumasannya jadi jelek. Oh, karena udah bercampur sama air. Oli dan juga air bercampur, kualitas pelumasannya jadi jelek. Terus yang kena tuh pompa oli, terus sama pompa olinya tuh aus Pak. Jadi dia membarat parah, kayak dulu pernah kita bikin video. Terus yang kedua dia sampai metal jalannya itu dia aus, sehingga harus dilakukan undersize ganti metal. Itu karena pengaruh percampuran oli dan air. Oli dan air, jadi pelumasannya jadi jelek. Berapa kilometer sampai kok dia kita nggak menyadarinya, maksudnya customer juga nggak nyadarin sampai berapa ini, cuman yang dia sadarin adalah kok air radiatornya habis, air radiator kok sering nambah gitu. Begitu dicek mandiri sama dia, ternyata oli itu udah bercampur sama air. Dia buka dipstick dari sini. Nah ini udah warnanya kopi susu Pak. Kalau ini kan warnanya oli yang keemasan ya Pak. Kalau dia sampai ke sini, di sini nih udah nambah. Iya nambah. Jadi kuantitasnya itu nambah, oli sama airnya itu bercampur, dan di sini warnanya udah kayak kopi susu kayak gitu. Oke, nah ini kita perlu untuk membahas konten ini Mas Hardi. Seberapa normal sih untuk menambah dan seberapa normal oli itu berkurang? Air radiator berkurang. Kita langsung ke mobil ini aja Pak. Oke. Nah di depan ini udah ada mobilnya. Ini yang gampang aja, reservoir yang bisa diambil. Oke, copot sama Mas Hardi. Nah, di sini, ini ada dua tanda. Ini ada tanda maksimal, ini tanda minimal. Nah, tanda maksimal ini adalah kondisi paling atas air yang ada di tangki cadangan. Ini namanya tangki cadangan atau tangki reservoir. Kenapa harus ada tangki reservoir? Karena sistem pendinginan itu Pak, itu yang namanya air kan pasti ada titik didih Pak. Ketika dia terjadi titik didih 100 derajat, itu kalau di ruangan terbuka itu dia akan meluap-luap. Tapi kalau di ruangan tertutup dan rapat itu biasanya dia akan menjadikan tekanan itu bertambah. Kalau tekanannya bertambah, di sini kan ada tutup radiator Pak. Tutup radiator ini dia memiliki pegas, yang pegas itu bisa terdorong 0,9 ini Pak. Ada satuannya ini. Nah ini dia kalau sudah 100 derajat lebih, itu biasanya dia akan membuka. Tergantung tekanannya yang dihasilkan oleh air ya. Nah kalau dia tekanannya dia mampu membuka katup ini, maka air yang ada di sistem pendinginan di dalam mesin yang tadi kita cek di sana ada water jacketnya itu, bentuknya sekelilingnya silinder itu dia akan memuai, kemudian dia akan terdorong keluar, kemudian masuk ke dalam sini. Makanya di sini harus ada batas maksimalnya. Kenapa? Karena kalau di dalam sistem pendinginan misalnya dia radiatornya buntu kah, ada sumbatan, atau mungkin memang tekanannya pemuaiannya itu cukup besar, maka sisa dari ruangan ini akan menjadi tempat bagi air yang dari sistem pendingin ada di mesin masuk ke dalam sini Pak. Nah nanti ketika dia sudah dingin, dia kan akan menjadi menyusut. Penyusutan tersebut akan mengambil kembali air yang dari sini masuk ke dalam sana.
Makanya ada garis maksimal, ada garis minimal. Kenapa harus ada garis minimal? Karena ketika dia sampai garis minimal masih ada sedikit air. Nah, air ini nanti akan menjadi spare atau cadangan untuk yang ada di sistem pendinginan kayak gitu. Makanya ini nggak boleh terlalu berlebih, karena nanti terlalu berlebih kalau misalnya di sana luapannya banyak, maka air tersebut akan keluar melalui sini, Pak. Nah, tutup radiator ini kan ada cowaan. Oh, ada cowaannya ya. Nah, cowaan ini selain untuk pernafasan supaya tidak terjadi kevakuman, ini juga tujuannya untuk membuang air kalau dia luber. Nah, kayak gitu. Ini meskipun dia ditutup seperti ini, tetap ada celahnya, Pak. Tuh, tumpah ya berarti ya? Ya, tumpahnya dari sini. Nah, itu biasanya terjadi tumpahan itu ketika panas berlebih, overheat. Nah, penyebabnya overheat itu apa? Karena tidak sirkulasinya air biasanya, yaitu radiatornya buntu. Kita pernah membuat juga video banyak ya tentang radiator. Mungkin kalau teman-teman cari radiator buntu, yang keluar salah satunya Ahmadiyah. Karena saking banyaknya. Banyaknya penonton. Nah, itu kalau dia sudah buntu itu bukan air, itu bukannya sirkulasi dari outlet masuk lagi ke inlet yang ada di bawah. Itu tapi dia kabur, Pak. Larinya ke sini. Larinya ke sini. Nanti kalau larinya ke sini dia tumpah, maka nanti kapasitas yang ada di dalam mesin tentunya berkurang. Iya, betul. Dia ngambil dari sini, maka di sini nanti akan terjadi penurunan Drastis. Nah, nggak semua drastis, tergantung keluarnya berapa. Kayak gitu. Nah, itu adapun juga adanya berkurang itu bukan berarti adanya luapan juga. Bisa juga tidak karena semua berarti ya? Nggak semuanya. Bisa juga karena memang penguapan. Nah, bisa juga karena kebocoran. Nah, jadi kebocoran di radiator bisa, di selang-selang bisa, atau di sambungan outlet juga bisa. Kayak gitu. Jadi kalau udah terjadi kebocoran kayak gitu, nanti dia akan berkurang, Pak. Seperti itu. Nah, ngisinya sampai sebatas apa gitu kan? Tadi kan pertanyaannya seperti itu. Nah, ngisinya adalah ketika dia berkurang, itu misalnya berkurangnya sekian, set. Nah, berkurangnya segini. Teman-teman bisa isi sampai dengan batas maksimal saja. Seret. Nah, isi sampai sini. Ngisinya dari mana? Dari sini. Jadi kalau kondisinya kita yakin tidak ada kebocoran di sistem radiator dan juga pendinginan di dalam mesin, dia nggak ada kebocoran, maka kita cukup membuka dari sini saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buka di sini, boleh nggak? Boleh. Asalkan mesin dalam kondisi dingin. Dan jangan kaget ketika nanti dibuka dalam kondisi dingin, tentunya dia tetap akan ada udara di sana, Pak. Jadi ketika dibuka kadang nggak penuh. Nah, itu nggak usah khawatir. Selagi dia diisi kemudian dia nggak nyampe 100 ml, maka yang terjadi di sana memang ada udara karena kevakuman yang ada di sini aja. Sisa buang dan juga hisap kayak gitu. Dan juga adanya penguapan. Seperti itu, Pak Taufik. Nah, Mas Ardi, kan tadi kita berbicara penambahan penambahan air nih. Nah, kalau dia berkurang sampai ke batas min sini, nah, misalnya gini, apakah kita harus curiga? Pasti. Jadi kita curiganya gini, Pak. Kita kan sering servis rutin ya, teman-teman. 5.000 untuk ganti oli mesin, kadang sampai 10.000 untuk servisnya. Nah, servis yang 10.000 km itu kan jarak tempuh. Sementara running time engine-nya itu lebih tidak dari itu. Pasti akan lebih dari itu. Nah, ketika dia berada di minimal seperti ini rata-rata minimal sampai dengan maksimal untuk kapasitas seperti ini tuh rata-rata antara 200 sampai dengan 500 mili, Pak. Jadi jarang yang lebih dari seliter, itu jarang. 200 500 ml itu turunnya sebesar yang normalnya. Kalau misalnya 200 paling sekitar gini, Pak. Ini 200 normal satu gelas. Normal. 5.000 km itu masih normal. Tapi kalau dia sampai di bawahnya itu dalam kurun waktu dalam jarak tempuh 5.000 km, nah itu wajib dilakukan pengecekan. Kalau misalnya kita cek, kita isi, kalau misalnya gini, untuk mencurigainya sebenarnya sih hal ini kita nggak bisa ngecek 5.000 km sekali. Sebaiknya teman-teman yang punya mobil itu cek oli mesin sama air radiator itu secara berkala, ya minimal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Minimal 2 minggu sekali. Kalau misalnya didapati 2 minggu kok ada penurunan yang sangat banyak, maka kemungkinan terjadi kebocoran, Pak. Tapi kalau tadi kita bicara masalah 5.000 kemudian dia sampai di bawah minimal, itu ada beberapa kemungkinan, pasti ada kebocoran. Bisa juga karena penguapan. Itu bisa terjadi. Atau mungkin ada yang kayak motor fan dia nggak bekerja. Akhirnya kalau motor fan nggak bekerja itu kan terjadi tumpahan, Pak. Kayak tadi kita sebutkan di awal ya, dia tumpahnya dari sini karena mungkin overheat. Tapi belum terlalu hit. Over tapi belum terlalu hit.
Belum terlalu panas berarti ya? Belum terlalu panas. Oh. Tapi biasanya sih kalau udah tumpah, itu akan timbul temperatur yang tidak wajar. Mungkin dia akan naik temperaturnya, mungkin dia tanda merah itu akan muncul sesekali. Itu akan terjadi. Karena apa? Karena dia udah nggak normal, Pak. Tumpah itu sebenarnya sesuatu yang nggak normal. Karena kita bicara kenapa kita bisa putuskan nggak normal, karena jarak antara max ini dengan ujung sini, ini kalau kita bicara ya mungkin sekitar 500-an mili juga. Oh, 500 mili juga ya? Tuh, Sobat Apedia. Jadi mengisinya itu kalau dia sudah di sini masih agak normal lah ya, 5.000 km ya? Ya, biasanya sih memang 5.000 itu nggak nyampe di bawah minimal. Normalnya itu nggak nyampe. Tapi kalau di bawah minimal itu ada hal yang aneh. Mungkin mesinnya itu tadi yang kita sebutkan, ada kebocoran di sistem pendinginnya radiatornya kah? Atau di heater AC-nya kah? Kan beberapa mobil kan memiliki heater AC yang kalau dia disetting di atas 30 derajat menjadi hangat. Nah, itu kemungkinan heaternya bocor itu juga bisa. Oke. Mas Ardi, kalau mobil-mobil baru atau mobil kita sendirilah, penurunannya itu nggak drastis, sudah 5.000, udah 2 kali pengisian bensin, pengisian ganti oli, airnya tetap segitu-gitu aja, di max aja. Iya. Itu normal itu kan? Normal. Nggak apa-apa, itu normal. Jadi dibuka di sini, misalnya kita curiga kok ini kan nggak kurang-kurang gitu kan? Kurang-kurang gitu. Nah, kita bisa buka di sini, Pak. Nah, kita bisa buka di sini kondisi mesinnya. Kalau kita mau memastikan sih benernya ini kita pencet. Nah, ini kalau kita pencet gini dia empuk, nggak ada perlawanan. Ini kita bisa membuka sini. Tuh. Itu cara membuka tutup radiator. Betul. Ini kan kita kan lihat penuh ya. Iya, penuh. Nah, penuh. Ini kita tutup lagi nggak apa-apa. Tumpah sedikit nggak ada masalah. Tapi Mas pernah nggak menemukan kasus di air reservoirnya itu tetap max, tapi di air radiator itu kosong? Pernah. Itu yang terjadi disebabkan karena kebocoran. Jadi gini Pak, gini. Tadi kan kita bicara masalah air itu di awal kalau dia memuai, dia akan masuk ke dalam reservoir. Betul. Kalau dia menyusut, dia akan menarik yang dari reservoir masuk ke dalam sistem yang ada di radiator. Itu dengan syarat tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, misalnya dia tekanannya berlebih, maka yang di sini tidak akan nambah. Karena apa? Karena kebocoran tersebut yang akan menjadikan air keluar. Nggak masuk ke reservoir. Nggak masuk ke reservoir karena tekanan di sini nggak nyampe syarat. Betul. Syaratnya 0,9. Karena ada jalur yang bisa dilewati. Iya, karena ada jalur lain selain ngapain saya capek-capek dorong 0,9, betul ya? Kayak yang tempat yang lain kayak gitu. Akhirnya airnya keluarnya dari sana. Mungkin dalam bentuk tetesan, butiran, atau mungkin sampai deras banjir dan sebagainya. Nah, itu bisa. Kemudian, pertanyaannya, apakah ketika dia dingin nggak mampu menghisap? Ya nggak mampu. Kenapa? Karena ada kebocoran. Yang tadinya kevakuman itu dimanfaatkan untuk menyedot air yang dari sini, dari bawah sini. Kemudian dia masuk ke dalam sistem radiator. Dikarenakan ini kondisinya tadi sudah bocor, akhirnya bukan lagi air yang ketarik, tapi udara yang ketarik. Sehingga di sini masih, kemudian kita buka di sini, loh kok kosong? Nah, tadi. Sekali lagi, jangan panik. Kosong itu belum tentu ada kebocoran. Tapi kalau misalnya kita tuang tambah, loh kok 1 liter? 2 liter, nah itu berarti ada yang bocor berarti ya. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan coolant, Pak. Ini kan kita lihat, ini sepertinya air biasa. Air bening nih. Nah, ini air bening. Air bening. Oke. Nah, kalau kita menggunakan coolant itu keuntungannya adalah coolant itu kan dia ada ini ya Pak, ada sejenis warna. Warna itu kalau dia terjadi kebocoran kemudian kering akan meninggalkan bekas. Nah, bekas itu yang akan kita jadikan untuk tanda investigasi ketika dia terjadi kebocoran. Jadi kita bisa ketahuan tuh rata-rata nih bocornya kan kalau kita lihat di radiator sekarang ini kan atasnya atau upper tanknya itu dia terbuat dari plastik. Nah, kalau terbuat dari plastik itu antara radiator unit dengan plastik upper tanknya itu ada kebocoran, Pak. Nah, dari situ umumnya coolant itu yang bocor itu tadi akan meninggalkan bercak. Kalau coolantnya warna merah, dia akan berbercak pink. Kalau warnanya hijau, dia akan berbercak di sana ada putih-putih hijau ya. Hijauan gitu kayak gitu. Baik, berarti ada juga manfaat dari warna dari si coolant itu ya? Iya. Menandakan untuk mekanik dan untuk pemilik kendaraan juga ya? Iya, betul. Itu ada keuntungan. Selain coolant itu selain memperpanjang titik didih ya Pak. Titik didihnya semakin tinggi. Karena kalau nggak pakai coolant mungkin 100 udah umep. Kalau pakai coolant mungkin bisa di atas 110 kayak gitu. Nah, itu juga dinginnya kan juga lebih stabil. Kemudian juga kalau terjadi kebocoran
keuntungannya adalah dia bisa mendeteksi di titik mana kebocoran tersebut terjadi. Kayak gitu. Berarti Mas, selain kita mengecek oli, ngecek air radiator, kita juga harus melihat tanda-tanda di kendaraan kita ya. Iya, ada di yang aneh dari yang ini kan ada selang nih Pak. Ya, biasanya kebocoran itu terjadi di sambungan, entah di antara sambungan selang dengan radiator, selang dengan outlet, selang dengan inlet yang ada termostatnya, di water pump, kemudian di radiatornya sendiri. Nah, itu nanti dia akan terlihat bekasnya. Kalau misalnya di heater itu kita nggak bisa ngedeteksi, tapi kita bisa ngecek dengan pembuangan AC yang dia warnanya lebih mendekati warna coolant kayak gitu. Tapi itu jarang sekali terjadi ya untuk yang di heater ya, sampai warnanya itu berubah seperti warna coolant itu jarang terjadi. Baik, berarti tadi catatan dari Mas Hardi 500 mili. Ya, 500 untuk penambahan itu masih normal. Masih normal. Selama 5.000 kilometer ya. Kayak gitu, itu masih normal. Tapi kalau misalnya dia udah di bawahnya itu ya teman-teman harus waspada. Cuman jarang sekali ya Pak ya, sampai 500 mili itu biasanya kalau udah lebih dari itu udah ada kelihatan gejala. Entah dia pertama kali mungkin kipasnya mati, sehingga dia meluap. Kalau kipasnya mati dia meluap, itu udah pasti airnya berkurang banyak banget Pak. Kayak gitu. Atau mungkin ada kebocoran di sistem radiator, ada mungkin kipasnya bagus, radiatornya nggak bocor, tapi buntu. Nah, itu tadi tumpah yang dari outlet itu dia harusnya sirkulasi turun ke bawah, kesedot lagi sama water pump, ini enggak. Akhirnya dia luber. Baik, gitu Pak, sedikit yang dari kami, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang memiliki kendaraan. Minimal 2 minggu sekali kita cek oli mesin dan juga air radiator coolant-nya. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman belum pakai coolant, mobil-mobil yang notabene baru ya, itu teman-teman bisa korok radiatornya dulu, kemudian pakai dengan coolant. Tapi kalau mobil-mobil lama, teman-teman ya mau nggak mau menelan pil pahit harus pakai air biasa, karena kalau pakai coolant nanti water pump bocor, mesin keropos, radiator keropos, dan teman-temannya nanti menjadi rusak, menjadi banyak biaya. Jadi kalau yang nggak pakai coolant, teman-teman bisa tetap memperhatikan kuantitas airnya dan juga lakukan penggantian air secara berkala ya. Nanti teman-teman bisa pakai 10.000 atau 15.000 km sekali diganti air radiatornya, dikuras, disirkulasi, dikorok radiatornya. Tapi kalau teman-teman pakai coolant bisa 40.000, 80.000 masih aman. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.